Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ikhwan fiddin azakumullah wa akhwati fillah yang ada di majelis taklim ini. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam serta sehat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung nikmat Allah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, pemilik syafaatul uzma pada hari kiamat ketika para nabi yang lain tidak memilikinya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan landasan kedua, yakni mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di halaman 130 bagi Anda yang sudah memiliki kitab baik di rumah maupun di majelis taklim ini. Berkata Syekh dalam tulisannya, wa arkanuhu sittah kama fil hadithi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman ada 6 sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada para malaikatnya, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkannya, yang keempat beriman kepada para rasul yang diutusnya, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada takdirnya yang baik maupun buruk. Wad dalilu ala hadhil arkani sittati qauluhu ta'ala. Dalil yang melandasi rukun yang 6 di atas adalah firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabihi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Quran surat Al-Baqarah 177. Wa dalilu, dan saya berkata dalil tentang al-qadari qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang takdir adalah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Quran surat Al-Qamar 49. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Yang pertama, iman memiliki rukun dan cabang. Rukun ini adalah bagian pokok yang harus ada pada iman. Jika hilang salah satunya maka iman hilang. Adapun cabang iman merupakan penyempurnaan iman. Cabang iman bisa jadi hukumnya wajib dan bisa jadi mustahab atau dianjurkan. Apa yang dimaksud jamaah rahmati Allah? Rukun, jika ada rukun itu sesuatu yang di dalam, syarat sesuatu yang di luar. Makanya kalau rukun ini gagal, ketika seseorang beriman kepada malaikat, ya, atau beriman kepada rasul-rasul, lalu dia tidak beriman kepada satu rasul saja, maka dia kafir. Tidak beriman dengan Nabi Isa misalkan, tidak beriman dengan Nabi Ibrahim, oh saya pilih Nabi Musa aja, tidak bisa. Ini satu kesatuan, ya. Ketika tidak beriman dengan satu malaikat saja, tidak suka dengan malaikat Namus atau nama lain dari malaikat Jibril, ya, sebagaimana sebagian orang-orang kafir tidak menyukainya, maka keimanan mereka rusak. Ya, maka iman ini satu kesatuan. Dia rukun, sebagaimana rukun-rukun dalam sholat, jika batal maka batallah sholat seseorang. Sebagaimana la ilaha illallah memiliki rukun, yakni rukun la ilaha ada dua. Ada dua rukun la ilaha illallah. Yang pertama an-nafyu, kedua al-itsbat. Jika batal salah satu rukun ini, an-nafyu yaitu mengingkari. Ya. Apa an-nafyu, coba anak-anak? An-nafyu mengingkari. Lalu yang kedua, patut disembah. Ya. Ini rukun.
Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia tidak an-nafyu, yaitu dia mengingkari sembahan selain Allah, masih ada sembahan lain yang dia masih mau, atau dia tidak melakukan itsbat, menetapkan hanya Allah saja, batal la ilaha illallahnya. Kan dia rukun. Ya. Dia adalah rukun. Makanya sama di sini. Ketika rukun iman yang kita sangat sayangkan, ternyata banyak kaum muslimin kita tanya rukun iman tidak hafal. Banyak anak-anak kita tidak hafal mereka dengan rukun iman, ya. Padahal rukun iman ini adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu seseorang yang muslim, ya, dia beriman. Maka ini penting jamaah, karena kita lihat orang-orang liberalis, ya, mereka menghina Nabi Lut. Nah, ini keimanan mereka tentang Nabi. Mereka mengatakan apa? Di antara jaringan Islam liberal, lalu kami mengatakan mereka pantasnya jaringan iblis, laknatullah, itu yang pantas bagi mereka. Ya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut itu dulu iri, ya, dengki, karena anak perempuannya nggak laku. Ya. Sehingga Nabi Lut berdoa pada Allah sehingga Allah hancurkan kaum Sodom itu. Ini perkataan mereka. Tertera di majalah-majalah beberapa tahun yang lalu, 10 atau 15 tahun yang lalu, ada di majalah-majalah di negeri kita. Ini, kalau orang sampai menghina salah satu nabi, tidak beriman kepada salah satu nabi, maka mereka kafir. Kenapa mereka disebut orang kafir? Ya, orang-orang Nasor dan lainnya, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka antum harus paham di sini, ketika hilang salah satu rukun, maka antum hafal betul, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, ya, ya, iman kepada Rasul, ya, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, jika seseorang meninggalkan cabang iman yang sifatnya wajib seperti berbakti kepada orang tua, maka iman tidak serta-merta hilang. Dia dikatakan kehilangan penyempurna iman yang sifatnya wajib menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian, dia menjadi seorang yang imannya kurang atau fasik. Jika seseorang melakukan perbuatan diharamkan seperti minum khamar, mencuri, berzina dan dosa besar lainnya, maka dia tidak serta-merta menjadi kafir dan tidak dikatakan keluar dari iman. Dia dikatakan bermaksiat, ya, dan menjadi seorang yang imannya kurang atau fasik. Antum ingat kemarin pelajaran lalu ada cabang-cabang iman. Ya, ketika hilangnya cabang-cabang iman dalam diri seseorang, tidak langsung dia kafir, kecuali rukun-rukun iman. Ini hati-hati antum. Inilah perlu kita belajar kitab pondasi seperti ini. Ya, kita belajar landasan, 3 landasan ini agar kita paham betul bagaimana kita jangan jatuh kepada kekafiran yang jelas kekafirannya, ya, dengan tidak mengimani 6 daripada rukun iman tersebut. Yang kedua poin di atas adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang bertentangan dengan Khawarij dan Mu'tazilah yang sesat. Khawarij, antum perhatikan, catat baik-baik. Khawarij, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Makanya antum jangan heran kalau di Indonesia ini beberapa waktu yang lalu ada orang ngebom orang yang melakukan dosa besar. Kan, oh itu orang kafir dibom. Lah, gimana kalau ada orang muslim di pub itu atau di tempat bar itu? Oh itu kan muslim kafir mereka, kenapa ada di bar itu? Bom saja. Biar mati sekalian. Sedangkan Ahlus Sunnah itu dalam masalah ini berada di tengah-tengah. Ya, kalau Khawarij maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, maka pezina itu boleh diambil harta, boleh dibunuh oleh mereka. Sama, ya, orang yang minum khamar dan lainnya, maka Khawarij itu mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Di antara ciri Khawarij adalah orang-orang yang selalu menentang atau memerangi atau mengangkat senjata kepada pemimpin kaum muslimin. Itu ciri-ciri mereka. Dan sangat banyak dan sudah diberantas di negeri ini, ya. Sangat banyak. Dengan berbagai nama, muncul nama ini, dihantam, habis muncul nama yang lain. Ya. Di luar negeri pun sama, di Suriah pun ada, ya, di Afghanistan ada mereka ini dengan nama-nama mereka yang berbeda-beda. Padahal intinya mereka adalah Khawarij, yaitu orang-orang yang nenek moyang mereka dululah yang membunuh Utsman bin Affan ketika Utsman sedang membaca Al-Quran. Dan Khawarij ini jangan antum kira orangnya bermaksiat, tidak. Bahkan mereka baca Quran siang dan malam, bahkan mereka tahajud, mereka berpuasa. Tapi kata Nabi, ya, hanya sampai di sini keimanan mereka.
Mereka keluar dari Islam bagaikan mereka keluar daripada anak panah yang keluar dari busur, karena pemahaman mereka yang seperti itu. Ya, Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Mereka menganggap keluar dari Islam. Adapun Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu berada di antara dua posisi, bukan mukmin dan bukan kafir. Ya, ini Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu bisa bertambah. Ya, dalil yang melandasi bertambahnya iman adalah firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, karena dibacakan ayat tersebut, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal, ya, ayat yang kedua. Ini dalil yang menunjukkan adanya penambahan keimanan. Ahlussunnah meyakini iman itu bisa bertambah karena apa? Karena amal soleh, mendengar ayat Allah, mendengar Quran dan lainnya. Adapun iman juga bisa berkurang. Ahlussunnah meyakini bahwa iman bisa berkurang. Dalil tentang berkurangnya iman adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu juga maka dengan pengingkaran dalam hati, karena seperti itu adalah selemah-lemah iman. Ya, iman dalam keadaan lemah maknanya ialah iman yang berkurang. Ya, ini dalil, ya. Dan banyak orang yang bertanya kepada kami, Ustaz, bagaimana tentang man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi? Apabila kalian melihat kemungkaran, kita robah dengan tangan. Apakah ketika kita melihat orang minum bir atau kita melihat orang sedang ngisap ganja, kita langsung ambil, rampas dan pukul? Apakah itu yang dimaksud merubah dengan tangan? Disinilah perlu penjelasan para ulama dalam hadis maupun Al-Quran. Karena kalau kita langsung menelan mentah-mentah hadis ini, bahwa man ro'a, barang siapa ro'a, dia melihat langsung, minkum di antara kalian, mungkaron, sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kata para ulama di sini, yang dimaksud yang merubah di sini dengan tangan ini adalah kekuasaan, yakni aparat. Ya, aparat, bukan kita. Coba antum bayangkan ada sekelompok pemuda minum, antum datang, antum ambil minuman mereka, rampas. Apa yang terjadi? Sedangkan Islam itu menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Mudarat yang besar akan terjadi pertumpahan darah, bahkan antum bisa mati. Ya, maka kita melaporkan ke pihak yang berwajib. Ini sudah bagian dari kata kita mencegah, biar pihak yang berwajib yang menangani mereka. Fa illam yastati fa bilisani, jika itu juga tidak bisa kita lakukan karena memang kita bukan aparat, memang kita tidak punya kekuasaan di situ, ya. Beda dengan anak kita yang melakukannya. Ya, kita punya kekuasaan terhadap anak kita bisa merampas dan mengambil minuman itu. Kita mengambil benda tersebut yang haram itu. Ya, jika kita tidak mampu karena ini di luaran, ini ada preman yang banyak, atau mungkin ini di luar sana, ya. Ketika kita tidak mampu, maka di sini fabilisani, maka dengan lisanmu cegah, yaitu dengan memberi nasihat. Ya akhi, atau wahai saudaraku, atau assalamualaikum, jangan minum, itu akan merugikan diri ya, itu dilarang dalam Islam. Kita memberitahu kalau antum mampu, ya, kalau antum mampu untuk memberitahu, ya. Kalau antum tidak mampu juga karena takut, karena mentalnya yang agak ciut, ya, dan antum juga tidak punya dalil tentangnya, maka antum ingkari dalam hati, tidak suka perbuatan itu, namun itu selemah-lemahnya iman. Ya. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah, yaitu mencakup iman bahwa Allah itu esa, tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan dalam uluhiyah, rububiyah, nama dan sifatnya, ya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esa atau satu, ya, bahwa Allah dengan tauhid uluhiyahnya, ya, dengan rububiyahnya dan asma wa sifat yang sudah kita bahas di waktu-waktu yang lalu. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, tak kasat mata.
Mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan mengerjakan tugas-tugas yang Allah perintahkan. Jibril alaihissalam merupakan malaikat yang paling mulia. Ya, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam, memiliki 600 sayap dan bertugas menyampaikan wahyu. Adapun malaikat yang bertugas memikul arsy singgasana Allah, ya, adalah malaikat yang bertugas. Ada juga malaikat yang meniup sangkakala, yaitu Israfil. Ada malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ini ada dalil-dalilnya semua, ya. Juga ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan anak Adam. Ada pula malaikat yang menjaga manusia dari mara bahaya dan musuh, melaksanakan urusan di langit dan bumi, mencari dan menghadiri majelis ilmu dan lain-lain. Ya, barang siapa yang mengatakan tidak ada yang namanya malaikat, maka dia dianggap kafir dan murtad dari ketika antum tidak percaya malaikat. Ketika dikatakan malaikat Jibril punya sayap 600 dan antum tidak percaya, ya, maka antum bisa kafir murtad, keluar dari Islam, karena ini disebutkan keimanan kepada malaikat, percaya kepada, beriman kepada malaikat Allah, bahwa mereka ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian orang mengikuti jejak para filosof yang mengatakan bahwa malaikat itu hanyalah bisikan hati, bukan suatu makhluk berbentuk. Ini adalah perkataan batil yang tidak boleh diikuti, karena itu juga perkataan kufur. Jibril bahkan pernah mendatangi Nabi SAW wujud seorang manusia. Termasuk di antara bentuk kufur adalah meyakini bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, ya. Ya, kalau malaikat, ya, malaikat di situ ada ta marbuto, ya. Ini menunjukkan tentang jenis perempuan, ya. Ya, jenisnya jenis perempuan. Ada mudzakkar, ada muannas. Jenisnya muannas, maka mungkin inilah yang mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan. Padahal itu hanya penamaan dalam bahasa Arab, dalam kaidah ilmu bahasa Arab tentang, bukan berarti malaikat itu perempuan ataupun laki-laki. Ya, karena di dalam bahasa Arab pasangan-pasangan langit dan bumi semua itu disebutnya juga jenis-jenis muannas, ya. Mungkin antum sudah pernah belajar, ya. Insyaallah yang sudah pernah belajar bahasa Arab akan tahu apa mudzakkar, ada muannas. Muannas salim, mudzakkar salim, ya. Ya, jadi nanti kalau ana bahas ini tambah pusing antum. Salim siapa lagi, ya? Ya, baik. Maka di situ ketika orang tidak percaya, maka dia kufur, ya, mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah, ya, malaikat bisikan hati atau makhluk yang tidak berbentuk dan lainnya, ya. Padahal malaikat ini sudah jelas sekali bahwa termasuk penamaan malaikat, ya, dengan nama-nama yang tidak dikenal dalam Islam. Seperti malaikat pencabut nyawa yang antum tahu siapa namanya? Cok, silakan. Yang antum tahu? Yang kebanyakan di masyarakat Israel. Dalilnya dari mana? Tidak ditemukan di Al-Quran maupun hadis ada malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Itu buatan siapa? Sedangkan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis namanya malakul maut. Ya, itu namanya. Ya, di sinilah makanya kita perlu belajar sehingga kita mengetahui, ya, termasuk nama-nama malaikat, ya. Adapun malaikat Jibril juga kita harus mengimani dan percaya tentang keberadaannya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk bagi manusia. Kita mengimaninya sebagai kalamullah, perkataan Allah, baik Allah sebutkan namanya maupun tidak. Di antara kitab-kitab yang Allah sebut namanya adalah apa saja? Taurat, ya, Injil, Zabur, Al-Quran, ya. Ya, anak-anak, Taurat diturunkan pada siapa? Jangan ragu-ragu. Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita beriman dengan kitab terdahulu dengan iman yang global, ya, sedangkan kepada Al-Quran dengan iman yang terperinci dengan seluruh apa yang tertulis di dalamnya, karena Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan untuk kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengingkari kebenarannya walau hanya satu huruf, maka dia kafir dan murtad dari Islam. Bagaimana Rafidhah, Syiah Rafidhah, ya, mengatakan Al-Quran yang ada ini kurang satu surat, namanya surat Al-Wilayah. Kami sudah pernah baca kitab mereka, menemukan surat Al-Wilayah itu yang mengangkat-ngangkat tentang Ali di dalamnya. Coba antum bayangkan, ya, satu huruf saja tidak meyakini Al-Quran ini kurang atau ada penambahan, sudah kafir, apalagi mengatakan tidak ada satu surat. Ya, ini antum harus tahu, ya. Makanya kita beriman, ya, kepada kitab-kitab yang pernah Allah
turunkan. Adapun setelah turunnya Al-Quran, maka Al-Quran ini penyempurna kitab-kitab terdahulu dan membatalkan semuanya. Semua harus langsung merujuk kepada Al-Quran. Ya. Adapun juga beriman dengan sebagian kitab dan mengingkari sebagian lain, atau beriman dengan sebagian ayat dan mengingkari sebagian lain, maka dia kafir dan murtad, keluar dari Islam. Ya. Tidak percaya dengan surat Al-Baqarah saja, semuanya kita percaya. Tidak percaya dengan ayat kursi saja, yang lain kita percaya. Tidak beriman dengannya, maka kafir dan keluar dari Islam. Yang keempat, beriman kepada para rasul yang diutusnya. Kita wajib mengimani adanya para nabi dan rasul yang Allah utus dengan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, sejak yang pertama hingga terakhir, baik Allah sebutkan namanya maupun tidak. Siapa yang mengingkari satu orang dari mereka, maka dia telah mengingkari semuanya. Ya. Misalnya Yahudi mengingkari Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Nasrani yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, mereka semua kafir terhadap semuanya. Di antara Nabi dan Rasul yang Allah sebut namanya antara lain adalah Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, ya Ilyasa, Yunus dan Lut. Ya, antum bisa baca di Quran surat Al-An'am 83 sampai 86. Ya, ini di antara yang Allah sebutkan namanya, dan kita beriman dengan disebutkan ataupun yang tidak. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Ya, dinamakan hari akhir karena itu terjadi setelah hari-hari awal, yaitu hari-hari dunia telah berakhir. Iman kepada hari akhir mencakup iman adanya azab dan nikmat kubur setelah kematian, iman adanya pertanyaan dua malaikat di dalam kubur, iman adanya kebangkitan dan berkumpul di padang mahsyar, adanya perhitungan dan timbangan amal kebaikan dan keburukan, as-sirat, ya. Surga dan neraka semua harus diyakini baik secara global maupun terperinci. Siapa yang mengingkarinya dan sekedar tidak meyakini, maka dia kafir, dia murtad dan keluar dari Islam. Tidak percaya adanya timbangan, tidak percaya adanya sirat, tapi percaya terhadap hari kiamat, tapi tidak percaya kepada nantinya ada hari mizan, maka dia kafir, murtad dan keluar dari Islam. Percaya ada surga aja, nggak percaya adanya neraka, dia kafir, dia murtad dan keluar dari Islam. Ini yang dimaksud beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang dimaksud dengan iman kepada takdir adalah yakin bahwa apapun yang terjadi di kehidupan ini, seperti adanya kebaikan dan kejelekan, adanya iman dan kekufuran, adanya nikmat dan ujian, adanya kelapangan dan kesulitan, adanya sehat dan sakit, adanya hidup dan mati, semuanya berjalan sesuai kehendak Allah. Apapun yang Allah takdirkan menimpa kita, maka itu tidak akan luput, dan apapun yang Allah takdirkan luput dari kita, maka itu tidak akan menimpa kita. Baca Quran surat Al-Hadid ayat 22. Iman kepada takdir memiliki 4 tingkatan yang tidak kita yakini, maka kita tidak dikatakan beriman kepada takdir. Yang pertama antum perhatikan, yaitu al-ilmu. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu dari sebelum adanya, setelah terjadi, saat terjadi dan tidak ada akhirnya. Allah mengetahui semuanya dengan ilmunya yang azali, ya, dan abadi. Siapa yang mengingkari ilmu Allah, maka dia kafir. Jika ada orang yang tidak percaya bahwa Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi, jika orang tidak percaya, ya, sebagaimana mereka mengatakan bahwa kita ini, umat Islam ini adalah orang-orang yang punya ideologi kegelapan. Ideologi kegelapan itu apa? Mereka belum pernah mati, tapi mereka sudah bicara tentang surga dan neraka. Ini orang kafir yang mengatakan begini. Kenapa? Karena yang bicara tentang surga dan neraka adalah Allah. Ya, maka tidak meyakini ilmu Allah. Ya, seperti dikabarkan dalam Sahih Bukhari bahwa nanti ada seorang, ya, yang dia berpesan kepada anaknya, kalau saya mati, dia ahli maksiat yang paling maksiat di waktu itu. Kalau bapak mati nanti, tolong kalian bakar jasad bapak. Lalu kalian menjadikan 2 debunya, ya, yang 1 debu kalian bawa ke tengah laut, taburkan ke atas gunung dan taburkan. Ya, Nabi ceritakan nanti pada hari kiamat. Kiamat belum terjadi. Lewat siapa yang memberitahu? Allah. Lewat ilmu siapa? Ilmu Allah. Kiamat belum terjadi. Nanti pada hari kiamat orang ini dibangkitkan. Ditanya dia, wahai fulan, mengapa engkau melakukan itu? Wahai Allah, sesungguhnya aku banyak dosa dan kesalahan yang begitu banyak. Aku lakukan itu karena aku takut akan azabmu. Ya, padahal orang ini memiliki 2 kesalahan, kata para ulama. Pertama, kesalahan dia yaitu di masa yang lampau bermaksiat. Kedua, dia salah yang kedua.
Dia kira Allah tidak mampu mengumpulkan kembali jasadnya dan menyiksanya. Tapi kata Allah, masukkan dia ke dalam sorga karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas di kitab Tauhid tentang bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, roja dan khauf ya, dan khosyah juga bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita percaya. Ya. Ini keimanan, sesuatu yang dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi mengabarkan bahwa Ka'bah itu tidak akan hancur kecuali nanti oleh satu orang. Ya, satu orang Habasyah ya yang kakinya pengkor pakai besi gali, pakai linggis. Ya. Maka kita harus meyakini yang seperti ini. Itu keimanan. Ya, Nabi yang telah mengabarkan seperti demikian. Maka biar diarahkan berapa rudal pun oleh Amerika sekalipun kepada Ka'bah hari ini dengan pesawat-pesawat tempur canggih, wallahi tidak akan hancur tuh Ka'bah. Karena Ka'bah nanti hancur bukan oleh satu negara, tapi hancur oleh satu orang. Kita harus yakin dan percaya tentang itu. Kurang bagaimana yang namanya Abraha menyerang Ka'bah di waktu itu dengan gajahnya bernama Mahmud yang sangat besar. Ya, antum baru dengar ya ada gajah nama Mahmud. Ya, namanya Mahmud, gajah yang sangat besar. Ya, menoleh ke Ka'bah berbalik, menoleh berbalik. Andai kan dia injak hancur tuh Ka'bah. Tapi tidak bisa mereka menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Nah, ini kita beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan mengetahui semuanya. Ya, yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu apapun yang terbesit di hati kita. Ya. Kedua, al-kitabah, yaitu penulisan di Lauhun Mahfuz. Artinya tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan Allah sudah menulisnya di Lauhun Mahfuz, yaitu kitab yang tertulis di dalamnya semua takdir. Ini ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Tentang hal ini Nabi SAW bersabda, ya, innal awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktubu, qala uktub maqadira kulla syai'in hatta taquma sa'ah. Makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah Al-Qalam, yakni pena. Dan Allah berfirman kepadanya, tulislah. Al-Qalam menjawab, Rabbku, apa yang kutulis? Allah berkata, tulislah takdir apapun yang terjadi hingga datang hari kiamat. Siapa yang mengingkari penulisan takdir ini, maka dia kafir dan murtad serta keluar dari Islam. Yang ketiga, ya, tentang al-masiyah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, masa takdir. Bahwa tidaklah terjadi segala sesuatu melainkan Allah yang menghendaki. Siapa yang berkata bahwa ini dan itu terjadi tanpa kehendak Allah, maka dia kafir dan murtad serta dia keluar dari Islam. Yang keempat, ya, al-khalq, yakni penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu. Jika dia menghendaki maka Allah akan mengadakannya, termasuk di antaranya perbuatan hamba. Siapa yang mengingkari penciptaan Allah ini, maka dia kafir dan murtad serta keluar dari Islam. Ya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, penulis membawakan Quran surat Al-Baqarah 177, Al-Qamar 49 sebagai dalil atas keenam rukun iman yang disebutkan di atas. Yang kedelapan, segala perkara menyangkut ibadah, keyakinan, akidah dan hukum-hukum harus dibangun dengan dalil. Jika tidak, maka tidak akan dianggap benar. Apapun itu dalam Islam, kita harus bangun dengan dalil, ya. Sehingga kita selamat, kita tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan, fitnahan-fitnahan, ya. Dan kita akan bertanggungjawabkan perkataan itu, fitnahan-fitnahan, ya, kepada ahlus sunnah, ya, kepada ahlus sunnah salafiyin yang mereka telah menisbatkan, ya, diri mereka kepada salaf, yakni Rasul dan para sahabat, lalu difitnah, ya, dengan macam-macam fitnahan dan perkataan Wahabi dan lainnya, sesat, kafir dan lainnya. Perkataan-perkataan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita tulis, yang kita katakan, dan fitnah-fitnah yang telah kita keluarkan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir saya tambah satu lagi, yakni al-martabatu tsalitsah, yakni al-ihsan, yaitu tingkat ketiga, yaitu ihsan. Ya, apa itu ihsan? Ya, walahu ruknun wahidun kama fil hadis. Rukunnya hanya ada satu, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ihsan yakni anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu.
Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat An-Nahl 128. Wa qauluhu ta'ala, juga Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu was-samiul alim. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk salat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217 sampai 220. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Quran surat Yunus 61. Sarah Syekh Shalih Fauzan, yang pertama ihsan diambil dari kata hasan, yakni baik. Maka ihsan adalah memperbaiki, memperbagus. Ihsan secara umum maknanya adalah seorang hamba melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepadanya dengan cara pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, itulah ihsan. Ihsan adalah tingkat yang tinggi dalam Islam. Jika seseorang sudah mencapai derajat ihsan, dia telah melewati Islam, iman dan ihsan, derajat yang sangat tinggi ketika dia merasa bahwa Allah melihatnya. Ya, maka dia malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia mempunyai ihsan di dalam dirinya. Yang kedua, ihsan yang dimaksud dalam tingkatan ketiga ini adalah ihsan antara seorang hamba dan Allah. Ihsan semacam ini memiliki tingkatan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, ya. Pernah disebutkan dalam hadis Jibril. Pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Artinya kita beribadah dengan iman dan yakin kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun, seakan-akan kita sedang melihatnya di hadapan kita. Ini adalah puncak ihsan. Orang yang mampu ihsan walau tidak mampu melihat Allah di dunia, maka akan dibalas olehnya dengan bisa melihatnya di akhirat. Ya, sesuai firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, ya, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Quran surat Yunus 26. Tambahan dalam ayat ini kata para ulama, yakni melihat wajah Allah. Maka surga ada plus. Plusnya ini dalam Quran surat Yunus ini kata para ulama, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bagaimana ya jamaah? Sedangkan wajah Nabi saja lebih indah dari bulan purnama. Ya, wajah Nabi Masya Allah, ya, begitu bersinar dan bercahaya. Nanti kita dikasih bonus melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tabir. Dan ingat, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan sesuai dengan wajah siapapun. Yang jelas Allah memiliki wajah, dan nanti Allah akan menampakkan wajahnya kepada hamba-hambanya yang melakukan ihsan, ya. Kedua, beribadah kepadanya dengan yakin bahwa Dia melihat hambanya. Artinya kita yakin bahwa Dia mengetahui apa yang kita lakukan dan yang ada dalam hati kita. Dengan demikian kita tidak berani bermaksiat dan menyelisihi perintahnya. Allah tahu tentang batu hitam yang ada semut hitam di atasnya di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Lombok dan lainnya. Allah melihat dan Allah tahu dan mengetahuinya. Apalagi kita melakukan maksiat di perkotaan yang ada lampu yang terang, yang dilihat oleh manusia, yang bisa dilihat oleh binatang dan lainnya. Maka Allah lebih melihat kita. Maka dengan kita memiliki ihsan, sehingga kita tidak akan berani bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang, sering anak katakan, orang yang paling buruk adalah orang yang dia muncul di khalayak ramai dalam keadaan ketaatan pada Allah, lalu dia datang kepada Allah ketika sendiri yang bermaksiat kepada Allah. Ini seburuk-buruknya manusia jemaah, menampakkan kesolehan depan umum lalu dia bermaksiat ketika sendiri. Ini orang tidak memiliki ihsan sama sekali. Karena apa? Dia menyangka dia berbuat demikian, Allah tidak melihat perbuatannya. Maka selalu tumbuhkanlah ihsan, merasa bahwa Allah melihat kita, sehingga kita akan berhati-hati hidup di dunia ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan takut kepadanya. Iya. Kemudian penulis membawakan Quran surat An-Nahl, Asy-Syu'ara, Yunus sebagai dalil tentang ihsan. Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Allah melihat hambanya saat dia ruku dan sujud dalam salat.
Dia Maha mendengar apa yang kita ucapkan dan Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Yang keempat, ihsan juga mencakup perbuatan baik kepada manusia lainnya, seperti berbuat kebaikan kepada mereka, tidak menyakiti mereka, memberi makan untuk yang kelaparan, memberi pakaian untuk yang tidak memiliki, memberi syafaat kepada orang yang membutuhkan, memuliakan tamu, menghormati tetangga dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah halaman 220. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Antum perhatikan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dituduh Wahabi, inilah perkataan dia. Ya, orang dituduh Wahabi, inilah mereka berkata seperti di antaranya Syekh Shalih Fauzan, bagaimana mereka bisa mengatakan ihsan juga mencakup perbuatan baik kepada manusia lainnya, seperti berbuat kebaikan kepada mereka, tidak menyakiti mereka, memberi makan untuk yang lapar, memberi pakaian untuk yang tidak memiliki, memberi syafaat kepada yang membutuhkan, memuliakan tamu, menghormati tetangga dan sebagainya. Apakah pantas ada perkataan sekte Wahabi berdarah? Ada tulisan seperti itu. Ya, saya punya bukunya, sejarah sekte Wahabi berdarah, Salafi berdarah dan lainnya. Ya, ditulis oleh Syekh Idarham. Ya, ternyata setelah kita cek nggak ada nama Syekh Idarham, adanya namanya Marhadi. Nah, ini bukti dari nama saja mereka tipu. Ya, tidak pantas menuduh. Antum lihat dari awal sampai ini sudah hampir berakhir kitab ini, di mana yang salah? Ya, sangat mudah untuk kita mengetahui kesalahan orang. Lihat perkataannya, lihat tulisannya. Ya, mana yang salah? Ya, sehingga lihat anjuran-anjuran kebaikan. Di samping anjuran berbuat baik, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan kepada manusia. Ya, subhanallah, ajaran yang sangat mulia. Apakah pantas dituduhkan ajaran seperti ini bahwa ini adalah ajaran sesat? Lalu yang mana ajaran yang tidak sesat itu tunjukkan pada kami? Harus seperti apa lagi? Ya. Ihsan juga mencakup perbuatan baik kepada makhluk Allah yang lain, seperti hewan. Antum perhatikan, misalnya menyembelihnya dengan cara yang baik, menajamkan pisau dan membaringkan hewan dengan baik sebelum disembelih. Bahkan Allah mengampuni dosa seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel karena ihsan yang dilakukan kepada anjing kehausan dengan memberinya minum. Ini hadis ada dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan seorang wanita pezina, pelacur. Ya, Allah ampuni dia. Ya, Allah ampuni, dimasukkan ke dalam surga hanya karena dia berbuat baik kepada anjing yang kita ketahui binatang ini najis. Ya, subhanallah. Tapi dia diampuni karena berbuat baik kepada anjing yang kehausan. Setelah wanita pelacur ini minum di sumur dengan, ya, dia selesai minum, dia lihat ada anjing yang kehausan dan sudah mau mati, dia turun lagi dengan sepatunya untuk meminumkan anjing ini sampai hilang hausnya, dan asbab ini dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran Islam yang sangat mulia, ya, ajaran yang luar biasa, yang apabila kita terapkan maka kita akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa, ya, rahmatan lil alamin akan kita rasakan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, ya, marilah kita benar-benar jangan kila wa kola, katanya dan katanya. Marilah kita mengambil agama dari sumbernya, ya. Saya mau kasih perumpamaan lagi kepada antum. Ya. Kenapa sih kita selalu bicara Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat? Karena Al-Quran dan Sunnah saja tidak cukup. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, Al-Quran dan Sunnah saja antum pelajari, lalu antum tafsirkan sendiri, tidak cukup untuk menyelamatkan antum. Kenapa? Karena yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, yang menjalaninya dengan benar, yakni mereka para sahabat. Itulah makanya Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Lalu ana mau tanya ke antum, jika ada air mengalir dari sebuah mata air di sebuah gunung, ya, kalau di Purwakarta mungkin mata air dari Wanayasa, mengalirlah sampai ke Karawang. Ya, air itu, mata airnya di Wanayasa. Ya, kalau antum mau tahu air yang paling bersih kira-kira di mana? Apakah di Cikampek? Antum ambil situ, sudah lewat kotoran, sudah lewat orang kencing, kotoran embe dan lainnya. Ya, maka air yang bersih pasti kita akan mendatangi sumbernya, yaitu turunnya air tersebut di mata air tersebut. Itulah agama. Kenapa kita ini bukan membangga-banggakan Mekah dan Madinah? Bukan kita asobia atau kita sangat bangga Saudi banget, bukan.
Karena memang agama dari sana, maka jelas di sana lebih sedikit terkontaminasinya. Kalaupun ada yang kencing di mata air itu sangat jarang sekali. Kalaupun kencing langsung ke bawah hilang. Tapi antum coba kalau ambilnya di Cikampek, antum ambilnya di Karawang, apa yang terjadi di perjalanan itu? Ya, begitulah perumpamaan agama. Makanya kita mengambil agama dari sumbernya. Ya. Karena di sana mereka lebih selamat, mereka lebih dekat. Masih ada anak keturunan Rasulullah dan para sahabat di sana yang turun-temurun menerapkan agama ini. Antum perhatikan bagaimana orang sana memuliakan orang tua, bagaimana mereka menjaga berjamaah di masjid, ya seolah sudah jadi budaya dan kebiasaan mereka. Sedangkan di kita masjid-masjid kosong, ya rangkap, dia juga muadzin, dia juga qomat, dia juga imam, dia juga makmum di situ, ya sendiri, ya. Ini sering terjadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, ya marilah kita ya jangan suka ikut latah menuduh, ya. Sebelum kita mendatangkan bukti. Sedang viral sekarang ya, ada seorang gus atau seorang kiai yang menghina-hina Salafi, menghina-hina Wahabi, menghina Ibnu Taimiyah dengan perkataan Taimiyah ya, dengan membawakan nama-nama seperti ini. Jamaah rahmati Allah, mereka ini orang-orang yang menghidupkan tauhid. Mereka mengajarkan akidah seperti ini. Antum bayangkan itu perkataan tidak ringan. Dia akan bertanggungjawabkan di hari kiamat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertanggungjawabkan karena mereka ini adalah pentolan-pentolan orang-orang yang betul-betul berjuang hidup demi dakwah tauhid ini. Mereka tak peduli dengan diri, nyawa dan keadaan mereka untuk menyebarkan tauhid, membersihkan akidah umat dari kerusakan yang sudah sangat parah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin dimanapun di dunia ini. Banyak akidah yang telah rusak. Maka untuk itu jamaah rahmati Allah, tamatkanlah kitab ini ya. Lalu kita lanjutkan yang kitab tauhid di malam Senin. Antum ikut terus biar kita selamat ya di dunia dan akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita tutup ya, subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.